Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Ya, selamat datang Bapak ucapkan pada adik-adik semua. Selamat bergabung di SMK YPI Majalengka, khususnya di kelas keperawatan. Ya, ini kelas 10 perawat. Ya, perkenalkan, ya, nama Bapak Oki Okiat Eskep. Ya, Bapak selain menjabat sebagai kepala sekolah di SMK YPB Majalengka ini juga mengampu pelajaran, ya, produktif keperawatan, ya. Di antaranya mata pelajaran yang Bapak ampu itu komunikasi keperawatan dan juga mata pelajaran konsep dasar keperawatan, semuanya di kelas 10. Adapun untuk mata pelajaran komunikasi keperawatan itu Bapak delegasikan kepada Ibu Yuliani untuk mengampunya. Ya, sehubungan dengan kesibukan, ya, aktivitas Bapak ya cukup menyita waktu sehingga khawatir tidak bisa tertangani dengan maksimal. Mudah-mudahan Bu Yuliani bisa maksimal mengampu mata pelajaran komunikasi keperawatan. Nah, Bapak akhirnya mengambil satu mata pelajaran, yaitu konsep dasar keperawatan. Ya, di setiap pertemuannya adalah 3 jam. Ya, 3 jam mata pelajaran setiap setiap pekannya. Nah, apa itu konsep dasar keperawatan yang dipelajari? Ya, tentang dasar-dasar hukum tentang perawat, ya, terus kemudian jenis-jenis perawat, ya, nanti akan dipelajari. Kemudian termasuk kita nih, kalian lulusan SMK keperawatan, nanti statusnya apa, peran fungsi kewenangannya apa, nah ini dipelajari insya Allah ke depan. Ya, termasuk juga nanti apa saja ruang lingkup pekerjaan perawat itu, ya, siapa yang berhubungan dengan pekerjaan perawat, siapa sasarannya, nah dipelajari di konsep dasar keperawatan. Insya Allah kedepannya kita akan pelajari. Nah, sebelum masuk ke materi itu, Bapak akan menyampaikan kira-kira kontrak, ya, istilahnya untuk masalah penilaian. Jadi penilaian nanti untuk rapot itu KKM-nya adalah 75. Ya. 75 KKM-nya. Nah, Bapak mengharapkan adik-adik semua nilainya yang didapat itu lebih dari 76, ya, 78, 80 dan seterusnya. Nah, kemudian dari mana saja nilai rapot yang muncul itu? Ya, pertama dari nilai ulangan harian. Ya, nilai ulangan harian. Nanti setelah selesai beberapa kompetensi dasar, ya kita akan ada ulangan harian. Nah, ulangan harian bentuknya seperti apa? Mungkin menjawab soal-soal pilihan ganda, atau mungkin Bapak akan membuat soal esai, atau memberikan tugas membuat sesuatu. Ya, nanti Bapak sesuaikan, lihat kondisi situasinya. Nah, selain itu, selain ulangan harian tadi, ada juga penilaian tengah semester. Nanti di pertengahan semester ada, ya, seperti ulangan seperti itu, ya, pada penilaiannya. Kemudian setelah itu ada juga penilaian akhir semester, ya, penilaian akhir semester nanti di akhir masa pembelajaran dalam satu semester. Nah, itu komponen-komponen yang akan mengisi nilai rapot nanti. Selain itu juga Bapak akan mengambil penilaian dari sikap keseharian, ya. Jadi bagaimana sikap adik-adik di kelas itu akan menjadikan tambahan nilai, ya, akan Bapak ambil menjadi tambahan nilai harian. Apakah aktif di kelas? Ya, aktif itu maksudnya aktif menyimak penjelasan guru, aktif memberikan apresiasi, aktif memberikan pertanyaan misalnya, aktif juga memberikan jawaban ketika misalnya guru memberikan pertanyaan, ya, aktif ketika diminta berdiskusi dan seterusnya. Ya, tentunya aktif yang positif. Atau juga tertib, ya, ketika di kelas benar-benar tertib menyimak, ya, konsentrasi, tidak mengganggu konsentrasi orang lain, ya, bukan menjadi pengganggu ketertiban di kelas. Ya,
seperti itu. Ini akan jadi bahan penilaian. Selain itu jelas juga kehadiran, ya, presensi kehadiran itu menjadi bahan atau sumber penilaian. Nah itu ya gambarannya dalam menentukan nilai rapot nanti, ya, sumber-sumber nilainya dari mana. Nah, sehingga ketika tadi disebutkan tambahan ya untuk nilai harian ini, misalnya ulangan harian mendapatkan 76. Nah, kalau di kelasnya aktif, ya, rajin, bersikap baik, maka bisa Bapak tambah, bisa nambah nilainya menjadi misalnya 80 atau lebih, 82, 84 dan seterusnya. Ya. Tapi kalau tidak ada keaktifan di kelas, ya, biasa-biasa saja di kelas, ya, tidak ada penambahan nilai, seadanya sebagaimana ulangan harian yang kalian dapatkan, nilainya berapa ya segitu. Nah itu gambaran untuk penilaiannya, ya, untuk diperhatikan. Nah sekarang kita lanjut sekilas tentang materi yang akan kita pelajari tadi, ya, sudah tentang konsep dasar keperawatan. Ya, jadi keperawatan ini masuk ranah pekerjaan apa? Ya kan kita harus tahu. Ya kalau kita amati konsep, ya, secara bahasa konsep ini kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya kurang lebih rancangan konsep itu. Kalau dasar itu adalah bagian yang paling bawah, sehingga bisa diartikan dasar itu adalah bagian yang awal yang harus dilewati, bagian yang pertama dilewati, sehingga dimasuk di kelas 10 ya, konsep dasar keperawatan. Kemudian keperawatan itu apa? Nah, kalau kita coba meninjau undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia ini yang mengatur tentang ini, ya, bahwa keperawatan itu termasuk ranah pekerjaan apa? Nah, kalau kita lihat ada di Undang-Undang Tenaga Kesehatan nomor 36 tahun 2014. Jadi bahwa keperawatan itu yang orangnya disebut perawat itu termasuk rumpun tenaga kesehatan. Ya, perawat itu termasuk tenaga kesehatan. Nah, siapa aja tenaga kesehatan itu? Yaitu tenaga kesehatan yang memiliki keahlian di bidang kesehatan yang kualifikasi sekolahnya, ijazahnya minimal D3. Itu masuk tenaga kesehatan. Jadi minimal D3. Nah, kemudian bagaimana yang lulusan SMK? Nah, yang lulusan SMK, farmasi, perawat atau kesehatan lainnya itu masuk namanya disebut asisten tenaga kesehatan. Ya, jadi ada tenaga kesehatan, ada asisten tenaga kesehatan. Nah, asisten tenaga kesehatan ini diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan nomor 80 tahun 2016. Jadi diatur melalui Permenkes nomor 80 tahun 2016. Nih, lulusan SMK keperawatan ini yang mengaturnya. Apa saja kewenangannya, apa perannya, jenis pekerjaannya apa saja, tindakan yang boleh dilakukannya apa saja terhadap pasien dan seterusnya. Ya, sehingga perlu diketahui ini Permenkes nomor 80 tahun 2016 ini sebagai calon asisten tenaga keperawatan. Atau makanya lebih baiknya Bapak sarankan sih kalian nanti setelah lulus dari SMK ini lanjut kuliah baik D3 atau D4 ataupun S1 keperawatan. Ya, kemudian bahwa profesi perawat juga tidak hanya satu jenis, satu macam, ada banyak jenis-jenisnya. Ya, nanti kita pelajari. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh perawat ketika merawat itu kan tidak hanya satu jenis. Ada merawat anak, ada merawat lansia, ada yang merawat orang yang patah tulang, ada yang merawat di IGD dan seterusnya. Itu ada spesialisasinya, ya, jenis-jenis profesi keperawatan. Nah, seperti itu sebagai gambaran singkat, ya. Jadi yang akan kita pelajari adalah konsep dasar keperawatan. Ya, sebelum ditutup, Bapak akan sampaikan tugas, ya, untuk kalian kerjakan. Tugasnya adalah membuat video, ya, singkat yang isinya menyebutkan nama, kemudian alamat, asal sekolah,
Kemudian kalau satu saat jadi perawat, ingin menjadi perawat apa? Ya, tadi kan disebutkan jenis-jenis profesi perawat. Nah, kira-kira ingin jadi perawat apa? Atau apa pasien yang bagaimana yang ingin dirawat, spesialisasinya? Ya, ini buat video singkat, isinya seperti itu. Ya, Bapak ulangi isinya, silakan sebutkan nama, kemudian alamat, kemudian asal sekolah, ya asal sekolah dari SMP atau MTS dari mana. Kemudian kalau satu saat jadi perawat, ingin menjadi perawat apa? Ya, silakan tanya-tanya, googling, ya, perawat apa saja dan tugasnya apa saja, ya untuk disesuaikan dengan keinginan kalian. Ya itu saja tugasnya, silakan dibuat videonya, kirimkan ke wali kelas, bisa melalui video langsung yang Anda kirimkan atau boleh dimasukkan, diupload di YouTube, kemudian kirimkan link YouTube-nya. Ya, kirimkan ke wali kelas link YouTube-nya, nanti akan Bapak tonton, atau langsung video kirim ke wali kelas. Itu saja untuk pertemuan pertama kali ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalian semangat belajar di SMK YPI Majalengka dari awal sampai akhir, tuntas nanti lulus dari SMK YPI Majalengka sebagai asisten tenaga keperawatan. Ya, lulus mendapatkan ilmu, mendapatkan keterampilan dan bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, jangan lupa tugasnya dibuat dan dikumpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.